Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kita siap untuk menyembah Dia, memuliakan nama Dia, memuliakan nama Yesus yang adalah Bapa kita, Tuhan yang baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami hari ini bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Bahkan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu ada dalam hidup kami besok sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sudah ada di dalam Bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Dialah kami memberikan hati kami untuk kami menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta
rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, sembah Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah, nama-Mu ajaib. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Puaskan jiwa kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yesus, Yesus, Yesus baik, sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau saat ini Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Oh, syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam peluk
saudara untuk bangkit berdiri. Saat indah, haleluya Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami sudah ada di dalam bait-Mu. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan yang luar biasa indah ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan seutuhnya. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan menikmati kasih-Mu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar.
Terpujilah Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan kebaikan-Mu saat ini Tuhan. Kami tak dapat berpikir Tuhan, seberapa dalam kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan menikmati Engkau lagi melalui firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Kami mengarahkan hati kami, jiwa kami, roh kami kepada perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau punya maksud yang luar biasa bagi kami setiap pribadi yang ada Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh melihat, merasakan, mendengar Engkau berbicara Tuhan. Urapi Bapak Gembala akan menyampaikan kepada firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dari tempat-Mu yang maha kudus, maha mulia, surga-Mu yang mulia, melingkupi, menaungi Bapak Gembala Tuhan. Dan kami boleh menikmatinya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami sambut firman pada pagi hari ini. Inilah doa kami kelaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Berikutnya baiklah kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Ayo kita doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah melindungi sekeluarga, seluruh jemaat-Mu dalam keadaan sehat ya Bapa. Walaupun COVID itu begitu menakutkan, banyak yang menjadi korban, tapi kami percaya Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, ada perlindungan yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan. Dan saat ini kami bisa lagi Tuhan menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pembukaan, Roh Kudus yang berkata-kata di dalam hati hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segalanya ini Tuhan kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki dari Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, ya. Saya cari di Alkitab itu, cuma ayat ini saja yang dituliskan. Jangan aku diberi harapan kosong. Ya. Ini adalah suatu peristiwa seorang ibu, ya, dia suaminya sudah tua dan walaupun dia itu cukup, tapi dia nikah berapa tahun tidak memiliki anak. Tapi ibu ini seorang yang baik, dia perhatikan hamba Tuhan yaitu Nabi Elisa saat itu. Ya, kalau pelayanan dia lihat Nabi Elisa itu capek sama Gehazi, lalu dia membikinkan sebuah kamar ya, dan tempat tidur dan meja untuk Nabi Elisa bisa istirahat. Lalu Nabi Elisa tawarkan sama dia, ya, apa yang bisa aku buat untuk kamu? Tapi dia enggak mau. Lalu Nabi Elisa bilang, tahun depan seperti ini. Itu ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 16-18. Tolong saudara Tiongkeng aja bacakan. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya.
Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Jemaat dikasih Tuhan, ini peristiwanya. Ya, wanita ini Nabi Elisa tidak bohong, ya, tapi Nabi Elisa tepati. Lalu ibu ini dapatkan seorang anak, tapi setelah anak itu agak besar, tiba-tiba anak itu mendadak meninggal, mati. Tentu ibu ini rasa sedih, ya. Sesuatu yang dia diharapkan, anak itu sudah ada di tangannya, ada di pelukannya, lalu mati. Saudara, sesuatu yang mati itu adalah kosong, ya. Sesuatu yang mati itu sudah tidak ada harapan. Itu namanya kosong, harapannya kosong. Lalu dia pergi ke Nabi Elisa. Dia ngadukan, dia katakan, "Sudah aku bilang, aku jangan diberi harapan kosong." Jemaat dikasih Tuhan, ya. Sesuatu yang kita inginkan, ya, itu kita harapkan. Lalu kalau itu harapannya kosong, tentu kita itu sedih. Tentu kita itu kecewa, ya. Sebab itu jemaat dikasih Tuhan, wanita ini dia katakan pada Elisa, "Janganlah aku diberi harapan kosong." Tapi sebenarnya Tuhan itu Allah itu tidak pernah memberikan harapan kosong pada manusia. Setelah Nabi Elisa datang ke rumahnya dan Nabi Elisa berdoa, anaknya itu hidup kembali, pulih kembali. Jemaat, jangan kita itu cepat kecewa sama Tuhan, ya. Apalagi ada yang orang itu suka memberi harapan kosong kepada orang lain, mengecewakan orang lain. Ya, sebab itu kita itu jangan berharap pada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Amin. Allah kita tidak pernah memberikan harapan kosong. Lalu kita lihat satu contoh lagi di dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat, kita lihat satu contoh lagi, Abraham. Abraham itu berharap dia punya anak. Tuhan, satu Tuhan anak, ya. Tapi kok Tuhan tidak kasihkan, ya. Janji Tuhan mana? Keturunan, tapi nyatanya dari muda sampai dia tua, Abraham itu belum punya anak, belum punya keturunan, ya. Jemaat dikasih Tuhan, tapi Abraham punya satu iman yang baik. Lalu Allah bilang, "Kamu keluar dari kemahmu, keluar. Coba hitung bintang di langit. Seberapa kamu bisa hitung bintang itu? Itulah nanti keturunanmu banyaknya seperti itu. Seperti bintang di langit, pasir di tanah." Saudara, seorang Abraham ini, dia adalah seorang yang imannya bagus sekali, ya. Dia tahu Allah itu tidak pernah bohong. Allah itu tidak mungkin bohong. Dia nunggu janji Allah sampai 75 tahun. Wah, cukup lama sekali Abraham nunggu, ya. Lalu sungguh Allah memberkati Abraham seorang anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar seperti Abraham. Janji Tuhan mungkin lama. Kok lama Tuhan? Nyatain mana? Kenyataannya itu mana? Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Amin. Tuhan pasti menepati janjinya. Walaupun di tengah-tengah itu Abraham dengarkan nasihatnya Sarah pakai kekuatan sendiri, dia ambil Hagar sebagai gundiknya, lalu keluarlah Ismail,
Tapi sesungguhnya rencana Allah itu adalah pada Ishak. Ya. Tapi sungguh saudaraku, seberapa Abraham bisa hitung bintang di langit, segitu banyaknya keturunannya Abraham. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, kita lihat di sini Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Ya, sekalipun tidak ada dasarnya untuk percaya, dasarnya apa? Ya, Sarah tidak pernah hamil. Dasarnya apa? Dia lihat budaknya satu-satu. Budaknya kepercayaannya yaitu Eliezer. Eliezer waktu itu mungkin Eliezer sudah jadi engkong ya, jadi mbah ya. Anak cucunya sudah banyak. Dia lihat satu-satu budaknya itu punya anak. Cepatnya kok enak. Kenapa istriku kok begitu lama tidak dapat anak? Jemaat dikasih itu. Tapi Abraham itu percaya ya. Sebab itu ya kita tuh belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan kita lalu cepat putus asa, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan seperti orang Israel. Bilangan 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, orang Israel itu kasih laporan 10 pengintai. Memang itu tanahnya Kanaan itu tanah yang subur. Ini kami sudah bawa, hasilnya itu seperti ini, buah anggurnya ya. Memang limpah dengan susu dan madunya. Tapi bangsa di situ itu kuat-kuat. Bangsa di situ itu adalah keturunan enak, keturunan raksasa. Kita ini loh seperti mereka katakan kita itu kecil, sampai kita itu seperti belalang ya. Belalang dikatakan tidak ada apa-apanya. Ini Tuhan nggak salah ta? Ya kenapa Tuhan tuh nggak kasih kita, suruh kita perang sama manusia biasa saja? Ya kenapa Tuhan kok kita keluar dari Mesir? Kenapa Tuhan tidak pimpin kita? Misalnya langsung masuk Kanaan gitu ya? Ya masuk perang, tapi perang yang nggak terlalu serem-serem. Loh ini serem sekali, kita itu seperti belalang. Ya takut mereka, tidak bisa. Kubu-kubunya, kotanya itu berkubu-kubu. Sulit sekali dikalahkan. Orang Israel itu ngomel terus ya. Bersungut-sungut terus sama Tuhan. Sepertinya Tuhan itu mencelakakan mereka. Sepertinya Tuhan itu memberikan harapan yang kosong kepada mereka. Mereka tidak ada air, ngomel minta air. Nggak ada makan, minta daging. Kita minta daging. Lebih baik kita ada di Mesir. Di Mesir kita bisa makan bawang bombay, bawang merah, makan mentimun, makan ini. Mereka ingat lagi ke Mesir. Ya, jemaat, sebab itu ya Tuhan itu marah sama orang Israel. Mereka itu dihukum putar-putar sampai 40 tahun. Jadi satu generasinya Yosua dan Kaleb itu mati semua. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Setelah keturunannya Yosua dan Kaleb baru mereka bisa masuk di tanah Kanaan. Jemaat, saya ulangi lagi, Tuhan tidak pernah. Kelihatannya Tuhan tuh kasih janji kosong.
Tapi sebetulnya tidak. Tuhan tuh menguji iman kita. Ya, Tuhan tidak pernah kasih janji kosong. Asal apa yang kita harapkan, ya kita harapkan itu benar, cocok sama hati Tuhan. Pasti Tuhan genapi. Ya, lalu kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 18. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Saudara, ini dua murid Tuhan dari Yerusalem setelah Tuhan Yesus disalib dan Tuhan Yesus bangkit. Ini dua murid Tuhan, satunya Kleopas, ya. Dia katakan waktu dalam perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan katakan, "Apa yang kamu bicarakan?" Mereka itu kaget, tidak tahu tah? Ada peristiwa seperti ini, tidak tahu tah? Jemaat. Ya, lalu mereka katakan bahwa mereka dulu mengharapkan Tuhan Yesus, seorang yang punya kuasa, seorang yang bisa mengadakan mukjizat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, ya, yang bisu berkata-kata, yang mati bisa bangkit. Wah, ini pengharapan kita sudah. Sesuatu, jemaat, harapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan bisa terjadi. Ya, kalau harapan kosong, nggak terjadi, jemaat. Maka sebab itu, murid-murid ini mereka merasa kecewa sekali sama Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu ngomong kosong. Buktinya mana? Kenapa tidak ada pemulihan buat orang Yahudi? Terus ditindas sama orang Roma. Mereka mengharapkan Tuhan bisa bertindak, memberi pelajaran sama orang Roma. Tapi nyatanya kok malah Tuhan Yesus itu disalib mati di atas kayu salib. Tidak bisa membebaskan bangsa Israel. Tapi setelah mereka bertemu dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, hati mereka penuh sukacita. Roh Kudus itu memberikan mereka sukacita. Ya, mereka tahu ada pengharapan, jemaat. Haleluya. Sebab itu mereka kembali lagi ke Yerusalem, bertemu lagi dengan murid-murid Tuhan. Mereka katakan, "Tuhan bangkit, Tuhan bangkit." Mereka ceritakan semuanya. Berita itu memberikan satu semangat baru bagi murid-murid yang lagi putus asa, yang lagi dalam ketakutan. Jemaat, pengharapan masing-masing orang itu berbeda. Ya, kalau Abraham harapannya anak, orang Israel harapannya supaya nggak terus perang, nggak terus jalan, bisa hidup santai, bisa hidup enak. Ya. Murid-murid itu harapan mereka bisa merubah nasib mereka, tidak ditindas sama orang Roma. Saya nggak tahu jemaat punya harapan apa. Tentu kita berharap COVID ini cepat berlalu, ya, supaya kita tidak pakai masker terus, supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan terus, ya. Waktu anak saya Yudi kena COVID itu, saya itu nggak sengaja tak kasih berita ini mati. Dia tidak suka, saudara. Saya lupa, ya salah saya. Begitu saya kasihkan berita itu membuat dia tambah lemah, tambah takut bisanya. Beri dia roh sukacita, ya. Tapi memang Delta COVID ini malah menakutkan. Tapi jemaat, kita percaya, kita punya harapan. Ikut Tuhan itu ada harapan.
Yesus harapan jiwaku. Yesus itulah harapan jiwa kita. Amin. Yesus itulah penebus jiwa kita. Haleluya. Sebab itu jemaat dikasih Tuhan. Melalui firman Tuhan. Yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita dikasih hari depan yang penuh harapan. Bukan harapan kosong, tapi penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, ya. Tapi rancangan damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Masih ada hari harapan, masih ada hari depan, masih ada sukacita, damai sejahtera. Jemaat dikasih Tuhan, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut. Terus tetap percaya Tuhan, cari Tuhan, berdoa, ya. Jemaat saya nggak tahu dalam suasana seperti ini, apakah jemaat masih setia berdoa? Ya, berdoa, pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Demikian sedikit renungan firman. Ya, Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami semua, bagi seluruh jemaat, supaya kami ini ya Tuhan dikuatkan melalui firman-Mu, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan harapan kosong kepada umatnya. Apa yang Tuhan janjikan pasti ditepati ya Tuhan, karena Engkaulah harapan kami selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, kami tahu ada rancangan-rancangan indah yang Tuhan siapkan untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut seperti orang Israel. Ajarkan kami supaya kami bisa seperti Abraham, sekalipun belum melihat, tetapi tetap berharap, tetap percaya, tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam roh kuasa Roh Kudus ada menyertai kita sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.